Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Wong Tegal ya Mas Bro. Udah saya bilang apa tadi pagi? Masuk. Sekarang cuan neh toh, cuan lagi toh. Wah, kalau yang di grup sudah saya kasih tahu alarm. Nguing, tulali, masuk. Bye. Wah, sekarang cuan lagi ya di grup ya. Ya, pokoknya yang cuan siapa yang cuan? Wah, koin info kripto ya. Subscriber info kripto di YouTube. Wah, bisa bikin asem asli. Bilangnya dompet itu kaku kayak anu kuda, nggak bisa ditekuk katanya karena duitnya banyak. Wah, pokoknya tadi udah saya bilang masuk, tip masuk. Sekarang cuan lagi. Tetap disclaimer on ya, saya tidak tanggung jawab atas kerugian kehancuran kalian. Ini adalah kripto volatile, sangat berisiko tinggi, bisa cuan mendadak, bisa kempes habis miskin dadakan ondal-andel kalian opat-apet ya. Semua harus belajar, apalagi yang pemula bisa japri saya, bel saya, telepon saya, bisa masuk grup, link ada di deskripsi ya. Jangan sekali-kali uangnya hilang jadi debu, jadi abu. Hati-hati ya, ini sangat luar biasa. PP ini bukan main-main. The next Doge Shiba lebih hipnya, lebih josnya BlackRock dulu. JP Morgan belum kenal Shiba, belum kenal Doge, macam Doge. Nah, apalagi ini dikeluarkan lip lagi si Trump. Adopsi BTC ditambahkan dengan adopsi BTC ditambahkan dengan apa? Dengan koin PP. Wah, ini kacau sampai lip begitu. Orang yang cerdas ekonomi katanya. Wah, ini maknyus mantap yang luar biasa, akan menjadi the next Doge yang makin gila. Jadi jangan ragukan lagi, turun, dip, hajar. Tadi banyak yang jual sapi, kebo, kambing, apa aja dijual. Sempak juga dijual, kurang ajar banget ya. Udah kacau balau. Tapi sekarang cuan, beli yang baru. Itu hebatnya di info kripto. Ya, pokoknya miskin kere, ondal-andal jadi kaya raya. Ini PP turun, hajar. Ya, sekelas Simbah Trump, Fidelity, JP Morgan, Elon Musk, siapa lagi? Ya, ada Vitalik. Ya, ini Gary Gensler pun pasti diam-diam masuk PP. Asli, jangan-jangan Bukele ini yang ngajarin Mbah Trump dengan adopsi BTC yang dulu US tuh ngepat BTC. Dan ini fakta, diundang ya, datang ke Gedung Putih si Bukele El Pasador. Ya, langsung Trump umumkan aset nasional US bukan ngepat BTC, tambah BTC besar-besaran. Habis ini Trump ngomong lagi, "Hai, sekarang PP tambahannya Bukele ini pasti masuk PP nih." Disclaimer on, jangan semua apa ucapan saya ditelan mentah-mentah. Riset mandiri, risiko tanggung sendiri. Kripto sangat volatile, naik turun dadakan kayak tahu bulat, bisa hancur mimpi carry dadakan jadi orang eyek. Nanti akan saya kasih info di sini. Titik jual, titik beli, saya kasih info nanti TA-nya, akan saya juga kasih berita tentang gencatan senjata yang bikin terbang kripto, gencatan senjata raksasa besar antara Cina dan AS. Langsung kita akan masuk ke beritanya kawan. Sebentar ya, kita perlu masuk ke beritanya. Emangnya kalau nggak baca bisa orang Jepang aja semua pada baca. Ya, pokoknya asal kita akan masuk beritanya. Sangat luar biasa. AS dan Cina gencatan senjata. Waduh, kok bisa gencatan senjata kipi? Waduh, ya masa ampun, pokoknya luar biasa. Terjadi gencatan senjata yang luar biasa antara Cina ya, sampai harga BTC tembus 105.000 US dollar.
Wow, mantap jaya gara-gara gencatan si Cina ya. Meskipun telah mengalami sedikit koreksi, tekanan bullish tetap kuat di pasar spot dan derivatif. BTC menunjukkan kemungkinan rally harga yang berkelanjutan. Ini yang penting. Wah, jos pokoknya. BTC capai 105.000 US dollar di tengah kesepakatan dagang AS Cina pada hari Senin kemarin. Dua kekuatan ekonomi besar AS dan China mengumumkan kesepakatan pengurangan tarif 90 hari yang memicu optimis baru di pasar global sebagai bagian dari kesepakatan. Amerika Serikat akan menurunkan tarif impor dari Cina dari 145% menjadi 30%. Mantap. Sementara Cina akan mengurangi tarif barang AS dari 125% menjadi 10% selama periode yang sama. Luar biasa. Ini yang memicu lonjakan aktivitas perdagangan kawan di pasar kripto, mendorong harga BTC di atas angka psikologis 105.000 US dollar untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu. Beberapa saat kemudian koin ini mantap jaya ya, luar biasa. Kita lanjut saja ya. Ini hati-hati kalau dibanting, kawan-kawan nggak usah takut kayak tadi itu. Bantingan itu karena memang terjadi sengaja ya, memang banyak yang pasang lepret gila-gilaan pokoknya ya. Jadi nanti berita PP akan saya kasih tahu, nanti bagus banget, ada pam gila-gilaan nanti ya. Ini kalian harus pahami juga ya. Jadi yang perlu kita harus tahu, nggak ngasal, ini ada rasio long short ya. Jadi koin ini mencerminkan biasanya bullish terhadapnya di pasar futuris. Pada saat dipublikasi, rasio ini berada di angka 1,07 kawan ya. Ini memang banyak yang ini ya main-main kayak begitu nih. Aduh, kalau main-main begitu itu sebetulnya membahayakan jiwa ini. Aduh, gila, membahayakan jiwa ya. Wah, ini AS dan Cina pangkas tarif langsung merespon. Langkah ini datang setelah berbulan-bulan eskalasi tensi dagang yang telah mengguncang pasar global dan sekaligus menegangkan relasi ekonomi dua raksasa dunia. Pasar kripto juga sempat limbung ya kemarin. Harga Bitcoin bahkan sempat anjlok, tapi sekarang terbang lagi tiada kendali kawan. Mantap jaya tentunya ya. Pokoknya kita mantap lah pokoknya, mantap jaya ya. Sebentar kawan, ini ada gangguan apa ini yang tidak mengenakan. Kita akan lanjut yang bikin ini untuk lebih lanjut tren di pasar opsi koin, di mana permintaan untuk kontrak sell meningkat mendukung pandangan bullish ya. Jadi ketika permintaan untuk opsi sell melebihi permintaan untuk part di pasar opsi koin, ini menandakan sentimen bullish yang meningkat dan lebih banyak trader bertaruh pada pergerakan harga ke atas kawan. Rally Bitcoin menghadapi ujian itu tetap naik turun tetap pasti, tapi kita harus hati-hati juga karena banyak hal yang akan terjadi ke depan, nggak sembarangan juga. Kalau kita lihat juga berita-berita yang mantap ini ya, ada berita yang sangat bagus menurut saya. Jadi banyak yang memborong ini BlackRock catat harus masuk 5,3 triliun ke ETF Bitcoin. Aduh, bisa tembus RP2 sampai tembus 2.000 triliun, gila. Ini MicroStrategy tambah kepemilikan lagi kawan, total mencapai 668.840 BTC, gila. Ini pada ngamuk ini. Metaplanet juga borong 1.271 Bitcoin lagi. Akan harga meledak, ini akan bom gila-gilaan ini. Ini MicroStrategy ini luar biasa sekali ya, sampai 568.840 BTC. Ini ngamuk ini banyak sekali. Wah, gila, pokoknya mantap jaya lah ya. Kalian perlu semangat kalian ya. Kita akan lihat ini yang mana paus pada borong-borong semua ini, paus ini ya. Gila, kita akan masuk juga melihat sebentar. Kita akan lihat si berita PP dulu. Sabar kawan, santai kawan.
Ini PP terbaru kawan. Ini PP terbaru. PP, harga PP koin melonjak. Apakah ini awal dari kenaikan yang tak terbendung? Pastinya kawan. Mantap ya. 12 Mei kemarin 2025 kemarin harga PP tembus melonjak hampir 10% hingga mencapai 0,1488, melanjutkan tren kenaikan sebesar 66% yang terjadi minggu lalu. Kenaikan harga sebesar 87% yang sedang berlangsung ini mengindikasikan potensi breakout pada bullish yang mungkin berlanjut sepanjang minggu ini. Selain itu, lonjakan harga PP telah menyebabkan likuidasi posisi bearish senilai 3,16 juta US dollar, menandai pembukaan awal pekan yang kuat dan optimis pada minggu ini. Kalian tahu nggak? Maaf nih, mudah-mudahan kalian nggak kena ya. Ini yang kena likuidasi, makanya tadi bantingan, saya bilang di grup bantingan masuk-masuk itu paus lagi makan lepret ini, yang pasang long banyak banget, bahkan ada paus besar ini masang lepret, kurang ajar banget ini. Kacau pokoknya analis harga PP targetkan lonjakan besar-besaran. Harga pasar PP koin sempat berada di 0,001452 level yang terakhir terlihat pada 3 Januari. Setelah 10 hari, setelah 100 hari kenaikan, harga yang kuat ini telah berhasil menembus eksponensial moving average ataupun EMA 200 hari dan level Fibonacci 61,80% kok jadi kelepotan di 0,001426. ini menandai breakout penting karena investor menyaksikan pada bottom pada grafik teknikal PP. Sebelum harga PP sempat turun hampir 60% kemarin di 0,001386 ke 0,005698 itu pada Februari hingga Maret, 10 Maret. Namun harga membentuk pola setengah lingkaran atau rounding rounding bottom di atas zona permintaan psikologi 0,0050 dengan garis leher berada di level Fibonacci 61,80%. Per 12 Mei harga PP diperdagangkan di atas garis leher. Jika harga penutupan harian berhasil bertahan di atas 0,001426, ini akan mengkonfirmasi breakout signifikan dengan potensi kenaikan hingga 170%. Wah, mantap, ini harga yang ngeri kawan. Target tersebut dihitung dengan menambahkan kedalaman formasi setengah lingkaran ke titik breakout, yakni menuju target 0,003864. Gila, banyak banget. Dengan demikian target optimistis dari pola ini sejalan dengan prediksi bullish harga PP dari koin KP. Tinggi banget ini, bisa kaya raya nih. Wah, gila, mantep ini target itu. Ya, jadi sebagian koin meme bertema kodok PP berhasil melampaui EMA 200 hari yang mendorong peningkatan EMA harian 50 dan 100, mengindikasikan potensi positif lah pokoknya, crossover positif. Wah, udah pokoknya kalau kita lihat tuh nih, ini akan terbang kawan. Wah, mantep ini. Ya, pokoknya akan terbang nih. Ini ada yang ngambil ini loh, PP bull absorb tekanan pasokan sebesar 18,55 juta US dollar minggu lalu. Ini yang ada yang ambil ini juga nih, ngambil pasang lepret tinggi. Ini tadi kan dihantam tadi kan dihantam ke bawah. Ini ada yang open interest mendekati 600 juta saat posisi short senilai 1 juta terlikuidasi nagis sekali. Open interest mendekati 600 ya juta US dollar saat posisi short senilai 1 juta. Gila, US dollar terlikuidasi. Ini tadi kawan. Ya, momentum PP semakin menguat seiring data derivatif yang mencerminkan optimis pasar yang meningkat. Gila, banyak banget ya. Menurut data dari CoinGlass, open interest
Ini dalam kontrak berjangka PP mendekati angka 600 juta US dollar, menandakan lonjakan besar dalam aktivitas perdagangan dengan leverage. Wah, gila pada main leverage semua ini, edan-edanan ini. Tadi saya ada yang leverage sampai saat para trader yang bertaruh melawan PP terjebak oleh lonjakan harga, peluang terjadinya rally breakout baru akan meningkat lagi. Di tengah kondisi ini, menurut satu well diketahui mengambil posisi long dengan leverage 3 kali pada PP, entitas ini telah menyetor 2,29 juta US dollar USDC ke plafon hyperliquid. Well tersebut sudah dikenal di industri karena sebelumnya bertaruh 5 juta US dollar USDT pada HIP dan mencatat keuntungan mengambang sebesar 2,99 juta US dollar. Wah, ini ngeri juga kawan. Ternyata banyak yang ini ya, main-main leverage gila-gila. Wah, ya 200 juta, 600 juta, 700 juta. Wah, rame. Harga yang dongkrak ini di Indodax ini. Ya, mantap pokoknya. Kita akan lihat di daily-nya kawan. Wah, ngaceng lagi ini. Ini sudah mulai hijau ya, sudah mulai hijau. Mudah-mudahan ini akan masuk ke sampai ini ya. Kita akan pakai indikator awan Ichikiwir dulu. Agak lama ya kawan ya, saya juga udah jenuh. Ini udah mulai akan terobos ini. Ini kemarin saya pasang di sini nih 0,27 ataupun 0,0017 untuk di USDT-nya. Nggak tahunya sampai di sini dibanting lagi ke sini, tapi saya rasakan ke sini. Nanti pikiran saya itu kalau nanti dia itu pas di sini 0,27 ATH lama lurusnya ini nih resisten, kemudian di sini saya sell, kemudian turun tuh saya mau ngambil di sini, pasti akan ke sana lagi. Kok malah skenarionya dibolak-balik, di sini malah udah dibanting, terus ini nanti ke sana ya. Di sini saya sell, nggak taunya malah ke sana. Kacau. Di sini nih hati-hati di zigzag permainan. Setelah di sini kita sell resisten, berharap ke sini, kita mau ambil di sini, tahu-tahu dari sini nggak ke sini, langsung ke sana bisa saja ya. Oke lah, mungkin itu aja. Udah mohon maaf saya hari ini agak kurang fit, agak kecapean juga saya. Jadi banyak kelepotan, kalang kabut, kacau balau, nggak apa-apa. Yang penting saya memberikan info untuk kalian subscriber saya. PP bukan dianggap koin karbitan, ini the next doge yang tidak bisa diragukan. Bahkan HIP-nya itu melebihi dari SHIBA dan Doge. Kapitalisasi ini kan baru 3,3 miliar US dollar, yang diperkirakan nanti akan awalnya akan 10, akan berlanjut ke atas dan akan banyak yang adopsi PP ini. Koin displasi apa, jadikan ETF karena institusi sudah mulai tertarik dengan PP ini. Mungkin untuk keamanan situ juga arahnya, dan juga seorang Trump pun sampai menyerukan PP. Jadi saya rasa sudah jangan kita, kesempatan emas ini kita hanya sebagai penonton seperti tahun 2021 di SHIBA ataupun Doge. Kalau saya nggak akan sampai kepelintur ataupun terpancing yang koin-koin market kecil kemudian naiknya gila-gilaan, kita masuk ke sana market kecil ringkihnya ratusan. Suatu saat saya yakin di saat bear market nanti yang bertahan PP, karena dari tahun 2013 sampai sekarang itu hanya SHIBA yang Doge. Teman-temannya SHIBA kemana semua, hancur semua. Itu nanti koin, ribuan koin yang ini listing sama si PP itu nanti akan tersisa PP, yang lainnya akan pas di bear market itu akan diuji, akan hancur. Itu banyak kan begitu ya. Tetap disclaimer on, riset mandiri, kripto sangat volatile sekali, sangat berbahaya, berisiko tinggi, bisa cuan mendadak, bisa juga jengking mendadak. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Mohon maaf hari ini banyak ketidakberesan, banyak kerepotan, ngaco, karena saya juga sampai baru pulang. Yang penting kalian semangat, tetap yakin, mudah cuan bersama di PP. Banyak belajar untuk pemula-pemula, bisa bel saya, japri saya, telepon saya seputar di grup. Saya ada grup sinyal, yang mau saja, masa yang di luar sudah jago ya, nggak soal. Mungkin itu aja ya, jadi hanya segitu aja. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk mensubscribe,
Yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.